Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, habaibanal kurama, wabil khusus kepada beliau guru kita Al-Habib Zainal Abidin mata'anallah bituli hayati. Semoga beliau selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan setiap urusannya, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan segala sesuatu hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sivitas Akademika Universitas Airlangga, kepada beliau yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga, semoga beliau selalu mendapatkan kemudahan di setiap tugas-tugasnya, diberi kemudahan di setiap urusannya. Amin. Kepada beliau Profesor Joko Santoso, Senat Akademik Universitas Airlangga yang saya hormati, para wakil rektor, para dekanat, para dosen yang saya hormati, staf dan karyawan, Zahir Mania, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi beliau dawuh kalau Zahir Mania ini adalah kumpulan daripada orang-orang yang intelektual, betul? Orang-orang yang memiliki pemikiran yang progresif, betul? Orang-orang yang mengedepankan akhlakul karimah, betul? Zahir Mania selalu mengedepankan keilmuan, betul? Maka dari itu di setiap majelis Zahir Mania, selain kita bersolawat, juga ada pengajiannya. Selain kita mengaji, nanti juga akan ditutup dengan doanya. Ini tugas berat bagi saya. Kalau tadi beliau sudah dawuh Zahir Mania kumpulan orang-orang intelektual, jadi saya harus memaksa diri saya seakan-akan saya ini adalah orang yang intelektual. Akan tetapi mohon maaf kalau jauh dari apa yang diharapkan. Teringat dengan satu makalah yang dimaksud dengan intellectual person who engage in critical thinking, research and reflection about society. Artinya apa jal Zahir Mania? Kalau kata Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, dimaknani gawe coro Jawa, intellectual person utawi wong kang den arani intelektual iku wong engage kang terlibat sapa wong in critical thinking ing dalem pemikiran kang kritis, research lan penelitian, and reflection lan penilaian about society ing sedaya permasalahan masyarakat. Ngene iki lek gak santri teko universitas gak iso para rawuh. Sampeyan tepuk tangan iki ngerti artine ta?
Wis pokoknya ngomong iya ngerti, kita termasuk zahir mania sing kategori nih wong intelektual. Amin. Jadi yang dimaksud dengan orang yang intelektual itu adalah orang yang selalu terlibat dalam segala permasalahan masyarakat dan dia memiliki pemikiran yang kritis. Yang kedua, dia memiliki pengalaman dan penelitian, dan yang ketiga, dia memiliki penilaian terhadap segala permasalahan masyarakat. Dia mampu memberikan solusi untuk semua permasalahan masyarakat. Inilah intellectual person dan inilah zahir mania. Tepuk tangan untuk kita semua. Ngajine lek nanggone universitas iki rada beda. Apa maneh tadi Habib Bidin dawuh kalau beliau mau menikmati daharan terlebih dahulu. Nanti Beb, kalau sudah selesai daharan habis, mohon saya dijawil, berarti pengajian selesai. Rodo angel ngaji di universitas harus ditambahi sasi-sasi, seakan-akan mengedepankan bahasa-bahasa kontemporer yang intelektual, yang modern. Tapi fa insya Allah, ketika kita melakukan sholawatan, ketika kita menghimpun satu majelis sholawat di tengah-tengah lembaga pendidikan seperti universitas, saat ini, malam hari ini di Universitas Airlangga, berarti kita menebarkan virus-virus barokah sehingga menjadikan Universitas Airlangga sebagai bagian daripada taman-taman surganya Allah. Shallu ala Muhammad. Maka semakin sering Pak Rektor mengadakan acara semacam ini, kalau bisa setiap malam Jumat, berarti setiap malam Jumat Pak Rektor membangun taman surga yang manfaat, maslahah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwasannya ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal madinah fatatiha min babiha. Rasulullah mengatakan, aku ini adalah madinatul ilmi, aku ini adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintu daripada kota ilmu. Faman aradal madinah fatatiha min babiha. Barang siapa yang menginginkan masuk ke dalam kota ilmu, maka dia harus memasukinya melalui pintu-pintu kota tersebut. Rasulullah adalah pusat daripada keilmuan. Rasulullah dikatakan sebagai al-ummi, ini yang artinya adalah pusat daripada keilmuan. Saya mendapatkan satu pesan wejangan tausiah dari Al-Habib Lutfi ibn Yahya ketika ada di kediaman beliau, Bib, di kamar beliau pada waktu itu. Panjenengan nggak ada di sana, Bib. Saya diberi satu pesan tausiah tentang apa yang dimaksud bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabiul Ummi. Kalau banyak orang mengatakan bahwa al-ummi itu adalah sifat bagi orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kita sering mengatakan seperti itu, Prof. Rasulullah adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan Nabi yang tidak bisa menulis. Tapi jangan serta-merta ini kemudian ditafsirkan menjadi Nabi yang betul-betul tidak bisa membaca, Nabi yang betul-betul tidak bisa menulis sama sekali. Maksudnya adalah
Rasulullah memiliki sifat tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kalau dinisbatkan kepada Rasulullah, ini menjadi suatu hal yang positif. Berbeda kalau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ini dinisbatkan kepada kita manusia biasa, maka itu menjadi sifat yang negatif. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Rasulullah tidak membaca, menulis kitab-kitab sebelum Rasulullah, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah pusatnya ilmu. Kita nggak butuh. Rasulullah tidak butuh untuk menulis, untuk membaca, tapi kita yang butuh. Kita yang butuh menulis dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita harus bisa membaca, karena kita butuh bisa membaca untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kira-kira understand atau tidak? Paham atau tidak? Jadi yang namanya sifat bisa menulis, yang namanya sifat bisa membaca, itu nggak perlu terus kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah pusatnya ilmu. Dari Rasulullah kita mengambilnya dengan cara kita bisa membaca, dengan cara kita bisa menulis. Maka inilah yang dimaksud daripada Rasulullah disebut sebagai Nabi yang ummi. Sayyidina Ali disebutkan oleh Rasulullah sebagai pintunya ilmu. Kalau Rasulullah ini dikatakan sebagai Madinatul Ilmi atau kotanya ilmu, kemudian Sayyidina Ali ini menjadi representasi daripada para sahabat. Sekarang sahabat tidak ada, diteruskan oleh tabi'in. Tabi'in sekarang tidak ada, diteruskan oleh tabi'in. Tabi'in sekarang sudah tidak ada, diteruskan oleh para imam, diteruskan oleh para ulama. Maka kita mengambil ilmunya Rasulullah itu melalui pintu para ulama yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kalau seseorang mengambil ilmu tidak melalui pintu ilmu, itu sama dengan orang yang masuk rumah tapi tidak melalui pintunya. Dia masuk rumah tapi melalui jendelanya. Dia masuk rumah tapi melalui gentengnya. Kira-kira siapa orang yang semacam ini? Siapa orang yang semacam ini? Maling. Maka dari itu pelajarilah ilmu. Pelajarilah khususnya ilmu agama melalui pintu yang tepat, yaitu berasal dari para ulama. Ilmu yang kita pelajari, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, betul beliau membagi-bagi ilmu. Ada yang namanya ilmu yang hukumnya fardu ain ketika kita mempelajarinya. Ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah ketika kita mempelajarinya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu yang fardu ain itu wajib dipelajari oleh setiap muslim, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesohihan dia dalam beribadah. Panjenengan harus tahu bagaimana caranya sholat, panjenengan harus tahu bagaimana caranya berpuasa, haji dan lain sebagainya. Akan tetapi ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah kita pelajari, yang artinya kalau ada satu kumpulan orang mukmin, orang muslim, dari mereka ada yang mempelajarinya, maka sudah hilang tanggung jawab, hilang sudah yang namanya urusan dosa untuk orang-orang muslim yang lain. Contohnya seperti apa? Ilmu kedokteran. Contohnya seperti apa lagi? Ilmu teknik-teknik pembangunan dan lain sebagainya. Kalau ini tidak ada yang mempelajarinya, maka semua orang
masuk dalam kategori mereka-mereka yang berdosa. Alhamdulillah, Universitas Airlangga memiliki fakultas-fakultas, baik itu yang vokasi ataupun yang non-vokasi, baik itu yang berlatar belakangkan profesi atau yang lainnya. Ini sudah menjadi satu jimat. Ini sudah menggugurkan kita semuanya untuk tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada Universitas Airlangga. Tepuk tangan untuk Universitas Airlangga. Tapi Al-Imam Al-Ghazali memisah-misah ilmu itu bukan berarti Al-Imam Al-Ghazali mendikotomikan ilmu. Bukan berarti Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu ini lebih rendah daripada ilmu yang satunya, ilmu ini lebih tinggi daripada ilmu yang satunya. Tidak. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di situ ada al-ilmu ad-diniyah, ada al-ilmu ad-dunyawiyah, ada al-ilmu ad-tibbiyah. Tapi maksudnya adalah mengklasifikasikan ilmu, membagi-bagi ilmu dengan segala macam-macamnya ilmu. Imam Al-Ghazali mengatakan siapapun yang mempelajari ilmu, apapun bentuk ilmunya, ketika dia mengatakan saya mempelajari ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah, dan juga mempelajarinya karena li'la'i kalimatillah, maka setiap detik dia belajar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mahasiswa, apapun jurusan kalian, apapun fakultas kalian, ketika kalian masuk ke universitas dengan niat thalabul ilmi, kemudian niat aku lakukan ini semuanya karena Allah, aku lakukan ini semuanya karena ingin menegakkan agama Allah, maka setiap detik engkau pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalian harus semangat dalam belajar. Ingat, yang namanya semangat atau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan himmah. Kata para ulama tasawuf, dan ini diadakan juga, ditulis juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yatirul mar'u bihimmatihi kama yatirut tayru bijana'aihi. Orang terbang dengan semangatnya layaknya seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Kalian bisa menggapai cita-cita kalian dengan catatan kalian memiliki semangat yang tinggi. Kalian bisa terbang untuk menggapai harapan kalian dengan catatan kalian memiliki semangat yang tinggi atau yang dikatakan dengan himmah. Ada satu pertanyaan dalam kajian tasawuf, mana yang lebih penting antara niat hati dengan semangat yang dimiliki oleh seseorang? Antara niat dengan semangat, mana yang lebih dikedepankan? Kata para ulama tasawuf, bahkan Al-Imam Al-Ghazali lebih mengedepankan himmah, lebih dikedepankan. Kenapa? Karena li'anna qalbaka tabi'un li himmatika. Karena qalbumu, karena hatimu, karena niatmu ini tergerak oleh semangatmu. Ketika kau punya semangat, maka hatimu pasti akan mengikuti semangatmu kemana dia pergi. Tapi ketika kau tidak memiliki semangat, hatimu akan diam dan tidak memiliki pergerakan. Semoga barokah sholawat ini, insya Allah segenap Sivitas Akademika, Universitas Airlangga, dan juga segenap para alumni Universitas Airlangga memiliki semangat yang tinggi dalam membangun negeri, semangat yang tinggi dalam bertolabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kelihatannya sudah habis konsumsi yang ada di depan Habib Bidin, dan juga satu gelas juga sudah selesai. Berarti sudah waktunya mik ini saya serahkan kembali kepada beliau. Shallu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.